Omega atau Seiko? Siapa yang punya jam tangan lebih baik? Mencoba meranking 10 jam tangan terbaik under 10 juta part 5. Jam tangan Omega dan Seiko yang akan gue sebut di part 5 kali ini bisa jadi akan menuai banyak kontroversi dari kalian. Karena jam tangan yang dipilih ini balik lagi berdasarkan subjektif dari gue. Dan kalau kalian punya list yang lebih baik, kalian berhak buat list 10 jam tangan di kolom komentar juga. 1 jam tangan Omega dan 1 jam tangan Seiko ini akan gue masukkan di list top 10 jam tangan under 10 juta yang sudah pernah dibuat. Oke, jadi saat ini list yang kosong itu hanya di posisi 1 dan posisi 2 saja. Jadi jam manakah yang menjadi jam tangan terbaik di list ranking top 10 under 10 juta ini? Jadi 1 jam tangan yang akan gue ambil dari brand Seiko. Kalian pasti udah penasaran, Seiko apa yang dipilih oleh Adian Watch yang masuk dalam ranking ini? Yaitu Seiko Presage. Jadi pasti dari kalian pada nanya, Presage apa? Banyak banget warna Presage, mulai dari yang hijau, putih, silver, biru, cocktail, seri cocktail, yang skydiving. Oke, Presage yang dipilih adalah Presage. Di sini bukan soal movement, bukan soal apa-apa, tapi purely pada saat awal mula watch collecting, Presage ini adalah paket lengkap. Kenapa? Karena buat sebagian orang yang bukan dari dunia yang udah biasa lihat ada dead window di jam tangan, itu akan lumayan sulit untuk menyesuaikan ke jam-jam sekarang yang punya dead window atau gampangnya tanggal atau fungsi dead display di jamnya. Itu lumayan sulit waktu itu untuk gue menyesuaikan ke dunia jam tangan. Presage yang ini, dia sangat-sangat mewakili kesulitan itu. Kenapa? Karena dia tanggalnya dalam bentuk jarum. Jadi subdial di Presage ini dia berupa tanggal, fungsi tanggal. Dan yang kedua adalah untuk yang pemula di dunia jam tangan, yang waktu itu gua belum tahu gimana cara isi power reserve dan bahkan gua nggak tahu power reserve-nya habis berapa lama. Di skydiving series ini indikator power reserve-nya sangat jelas sekali. Yang terakhir, fungsi udah oke, lengkap fungsinya, tanggal segala macam sudah sesuai. Desain, kalian coba cari desain Seiko yang memakai pattern dial seperti Seiko Presage ini. Siapa lagi? Kebanyakan apa? Sunburst, flat seperti flat metal steel gitu. Tapi yang pattern seperti ini sangat jarang ada di lini Seiko yang gue tahu. Jadi gue memilih Presage ini karena secara fungsi dan secara estetika dia dapat semua. Dan ukurannya, sekali lagi untuk orang yang baru terjun ke dunia jam, kalian pasti masih prefer ke ukuran 40-41 meter. Coba, dari kalian pasti ada yang masih denial bahwa 38 itu kekecilan. Padahal Indian 38-39 itu adalah ukuran paling proper di tangan kalian. 40-41 adalah era-era orang transisi dari jam tidak serius ke jam serius, pasti akan memilih area ukuran diameter segitu. Dan Seiko Presage ini nggak 41, dia ukurannya agak unik, 40,5. Jadi kalian nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, tapi kalian masih bisa lah bilang, oh ini 40-an kok ukurannya. Karena 40 adalah batas bawah yang gue sangat tahu, di mana orang transisi itu masih nyari ukuran di atas 40, tapi jangan sampai di bawah 40. Dan yang kedua, jam tangan dari brand Omega. Ini bukan Omega X Watch lagi, tapi beneran real Omega yang akan gue masukin ke list top 10 ranking jam tangan under 10 juta adalah Omega TV atau Omega Television. Buat kalian pasti mikir, emang ada Omega under 10 juta? Jawabannya adalah ada. Vintage Omega TV atau Omega Television ini, dia base-nya dari Constellation series. Nah, Omega TV ini dari series Constellation ada, Seamaster ada, Omega Geneve juga ada. Jadi kalau kalian bilang Omega TV itu sedikit, tidak. Variannya banyak banget. Tapi kalau yang di sini dibahas apa dan spesifikasinya Omega TV yang mana, yang penting satu hal, yaitu Omega TV warna hijau. Mungkin kalau disuruh pilih dari 3 series Seamaster, Constellation atau Geneve, gue akan memilih yang Geneve. Kenapa? Karena di Geneve ini, menurut artikel yang gue baca, itu gue pernah baca dulu, ada Omega Geneve TV yang warna hijaunya gradien. Jadi warna gradien pada eranya itu sangat susah didapat. Kenapa? Kalian coba bayangkan di era 80-an, 90-an, 70-an bahkan disuruh membuat warna dengan kontras yang berbeda di plat besi, di mana waktu itu kepresisian dipertanggungjawabkan, tapi juga harus mempertimbangkan sisi perkembangan teknologi saat itu yang belum secanggih sekarang. Jadi kalau kalian bisa dapat gradien di era tersebut yang masih mulus, karena kebanyakan sudah crack atau biasa kita bilangnya spider dial gitu, itu kalian sangat beruntung. Tapi hati-hati, minusnya adalah banyak Franken dial, banyak Franken movement, even Franken crown. Kalau ditanya mesinnya apa bro segala macam, gak usah pusing mesin. Omega dari dulu bikin mesin itu udah serius, udah cukup serius. Tidak seperti sorry to say orang-orang yang waktu era itu bilang mesinnya inovasinya bagus segala macam enggak.
Omega itu lebih ke silent, tapi dia lebih improve inovasi terus di mesinnya. Kalau kalian mau tahu, mesin Omega itu kaliber vintage-nya tuh sangat-sangat banyak dan bervariasi. Kenapa? Karena disitulah sedikit demi sedikit Omega improve mesinnya perlahan. Bahkan sampai tahun 2000-an pun, kalau kalian mau gue buka sedikit, kita intermezzo, Omega Reduce itu ada 3 kali update mesin. Speedmaster Reduce, yang Moonwatch Reduce itu ada 3 kali update mesin. Dan banyak yang nggak tahu. Balik lagi ke Omega Geneve ini, mesinnya nggak usah dipikirin, pasti aman. Yang penting, seperti biasa, baca data harus sehat. Kalau kalian dapat yang sehat, itu bagus buat kalian. Desain, kalau ditanya, bang ada yang strap, ada yang bracelet, yang mana? Gue lebih milih yang strap. Kenapa? Kalian harus tahu, gue pernah nyoba Omega TV ini, dan Omega TV ini, kalau kalian bilang hijau kurang bagus, ini ada warna salmon juga, tapi lebih rare lagi. Dan, pada saat gue coba Omega TV ini, itu lumayan berat. Gue membayangkan ketika gue pakai Omega TV, dan gue pakai braceletnya yang tebalnya itu lumayan tebal, sesuai ukuran si Omega TV itu. Gue nggak yakin dengan ukuran wrist gue yang segini, gue cocok pakai bracelet dari Omega TV itu. Jadi gue tetap memilih dengan strap, tapi buckle-nya akan gue selalu pakaikan original Omega. Sekarang gue akan taruh jam tangan Seiko Presage dan Omega Geneve TV ini ke dalam list ranking top 10 jam tangan under 10 juta yang sudah gue buat. Yang pertama, Seiko Presage. Buat kalian yang mikir Seiko akan jadi nomor 1, itu enggak. Seiko Presage akan gue taruh di nomor 2 di top 10 list ranking jam tangan under 10 juta. Jadi buat penggemar Seiko, saya sorry, nggak bisa jadi nomor 1 karena memang Seiko tidak akan pernah mengalahkan Swiss. Kalau kalian pernah memegang material Swiss, itu lumayan berbeda dengan Jepang. Mau yang vintage-nya, mau kita adu, itu akan lumayan berbeda kepadatannya, karena dari price range-nya juga udah lumayan beda. Jadi untuk Omega Geneve TV Gradient Green akan menjadi jam tangan nomor 1 di list top 10 ranking jam tangan under 10 juta kali ini. Jadi buat kalian yang belum sempat lihat, berikut list top 10 jam tangan under 10 juta versi IDN Watch yang sudah lengkap. Top 10 ranking jam tangan under 10 juta sudah selesai. Nextnya kita buat series jam tangan dengan budget range berapa. Ini sesuai request dari kalian. Karena dari kemarin gue udah lihat ada yang bilang, tolong bang bikin 10-20 juta. Kita akan bikin vote nantinya dari komen kalian yang likes-nya paling banyak dan reply komennya paling banyak. Itu akan kita vote lagi untuk menjadi series selanjutnya. Jadi buat kalian yang mau dibahas top 10 ranking list jam tangan apapun itu, under 100 juta, under 200 juta, 10-20 juta, 10-50 juta, silakan langsung komen di bawah.